Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Munawwaroh. Saya akan merusum buku dengan judul buku Sejarah Asia Barat Modern dari Nasionalisme sampai Perang Teluk Ketiga. Jadi penulis buku ini Brigida Intan Printina, ISBN 978-602-5607-936. Jadi dalam buku ini, dalam bab 1, analisa konflik Asia Barat abad modern. Jadi, arti penting Asia Barat bagi bangsa Barat di abad 20. Sejak dulu Asia Barat menjadi incaran negara-negara besar karena strategis. Menurut Dipoyudo tahun 1981. Asia Barat menjadi pusat perhatian karena sumber daya alam, terutama minyak, dan posisinya sebagai jalur strategi perdagangan. Suplai minyak dalam dekade 1970-an. Dan yang selanjutnya analisis tokoh sebagai aktor konflik Arab Asia Barat. Negara Asia Barat menganut sistem politik warisan monarki atau kudeta militer. Di Mesir setelah terjadi kolonisasi Inggris, terkenal raja yang bernama Sultan Fuad. Politik menjadi konflik tiga arah, yaitu nasionalisme, raja, dan Inggris. Konflik tiga dekade juga dialami bangsa Irak karena faktor-aktor konflik. Saddam Hussein merupakan presiden Irak yang banyak memberikan pengaruh terhadap Irak. Selanjutnya, analisis konflik dengan agama Asia Barat. Konflik Sunni Syiah tidak hanya dalam batas debate semata, namun jauh sampai ke tingkat perang, yang melibatkan konflik di kawasan Arab maupun di luar Arab. Yang selanjutnya analisis batas wilayah penyebab konflik Asia Barat. Israel dan Palestina merupakan kawasan yang sangat rawan konflik, dan mau tidak mau harus berkonflik karena terkepung oleh lingkaran. Negara tidak ramah dengan Israel maupun Palestina yang setiap saat harus menghadapi peminggiran demografi oleh Israel dan kepadatan yang tinggi. Israel memperluas wilayah dengan melakukan kebijakan pendudukan dan ekspansi. Yang selanjutnya konflik Asia Barat dengan pihak asing. Jadi pada tahun 2007, negara Prancis merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-8 dunia. Menurut data IMF, wilayah Arab, khususnya Arab Utara, Asia Barat pada abad ke-18 diperebutkan oleh imperialis. Pendudukan Napoleon merupakan ancaman bagi Inggris. Dan selanjutnya hubungan Indonesia dengan Asia Barat. Masyarakat Indonesia selalu mendukung masyarakat Palestina. Selain itu, Mesir meskipun negara sesama pendiri non-blok, kedua negara bersama memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, khususnya gerakan non-blok. Menurut Steinbrink tahun 1984. Yang selanjutnya di bab 2 itu dijelaskan nasionalisme Turki pasca imperium. Jadi, arti penting geografis Turki. Jadi, Turki pernah menjadi ajang perebutan kekuasaan seperti Kerajaan Romawi Timur, dinasti Seljuk, dinasti Ottoman, sehingga akhirnya menjadi Turki yang modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong lahirnya nasionalisme Turki. Jadi yang pertama itu kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot, adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité. Yang selanjutnya pengaruh Barat dan upaya awal untuk memodernisasi Turki. Jadi pada awal meletusnya revolusi Prancis sampai penghujung 1830-an, Turki mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang. Sebagian aspeknya berkaitan dengan perubahan hubungan antara Kerajaan Utsmani dan Eropa.
Yang selanjutnya yaitu pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal merupakan seorang pemimpin nasionalis Turki, pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Dengan prinsip nasionalisme, Mustafa mempersempit cakupan pembaharuannya. Turki yang luas wilayahnya mencakup wilayah kerajaan Turki menjadi sebatas geografisnya, yaitu sebagian wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani yang di dalamnya terdapat mayoritas bangsa Turki. Dan selanjutnya di bab 3 itu akar nasionalisme di negara-negara barat. Jadi yang pertama itu faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Jadi awal mula dan pertumbuhan kesadaran nasional Arab tidak lepas dari masa pra-Islam. Bahasa sebagai faktor untuk membentuk dan memelihara kesadaran golongan jelas sekali karena cenderung untuk memajukan perasaan serupa dan suatu kesadaran bangsa mereka itu segolongan. Menurut Nusaibah tahun 1969. Yang selanjutnya bentuk-bentuk nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab merupakan kesadaran yang tinggi dari bangsa Arab untuk mengangkat citra bangsanya guna mencapai kesempurnaan kehidupan mereka untuk sepanjang masa. Jadi tujuannya untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab yang mempunyai persamaan budaya. Jadi fase perkembangan nasionalisme Arab diawali dengan kedatangan bangsa Arab di dunia. Arab yaitu masuknya Napoleon pada tahun 1798 ke Mesir dengan membawa paham demokrasi, persamaan dan ide kebangsaan. Para pelopor modernisme Arab, jadi salah satu pelopornya itu Abdul Hamid. Deden Anjar menegaskan bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan pembaru Turki yang mempelopori munculnya lahirnya pergerakan Turki Muda. Turki Muda adalah sebuah gerakan oposisi yang berkembang di periode Tanzimat pada masa pemerintahan. Jadi di bab 4 itu perjuangan dan pergolakan di Yaman. Yang pertama, kawasan strategis Yaman itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Jadi kedua ini wilayah ini tapi sering terjadi konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi, sedangkan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Dan krisis Yaman Utara dan Selatan itu terjadi pada tahun 2011 yang berawal dari revolusi yang dipermalukan Presiden Ali Abdullah Saleh. Setelah pengunduran diri Saleh, Prabu Mansur Hadi menjadi presiden. Namun pemerintahannya menghadapi pemberontakan Houthi di utara dan gerakan separatis di selatan, termasuk Dewan Transisi Selatan, yang ingin memisahkan diri pada tahun 2015. Houthi merebut Sana'a yang memicu intervensi militer Arab Saudi. Jadi konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dengan jutaan orang yang membutuhkan bantuan dan banyak korban jiwa akibat perang dan penyakit. Dan Arab Spring di Yaman itu musim semi Arab merupakan rentetan gelombang revolusi, unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab meski tidak semuanya dilakukan oleh orang Arab. Yang selanjutnya di bab 5, pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Jadi, peradaban Mesir dimulai sekitar 5.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Namun, kebudayaan dan politik mempengaruhi wilayah Arab. Dan pada abad modern, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Meskipun hanya dalam waktu 3 tahun, dari tahun 1798 sampai 1801 Masehi, sistem pemerintahan monarki hanya akan membuat kebencian masyarakat semakin meningkat. Kepentingan rakyat diabaikan oleh pemerintah demi kesenangan raja. Dan selanjutnya di bab
6 itu kemerdekaan Suriah dan Libanon. Jadi sama halnya dengan Mesir, Suriah dan Libanon tidak lepas dari protektorat Barat, khususnya Prancis. Salah satu dampaknya itu izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Jadi pada tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan sementara dari Prancis. Dan di bab 7 itu perang Palestina Israel serta dampaknya bagi Arab dan dunia. Jadi, konflik berkepanjangan yang terjadi di antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik sengketa yang cukup panjang. Jadi konflik ini bermula ketika gerakan Zionisme Yahudi yang dipopulerkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Austria yang bernama Theodore Herzl mulai marak di kawasan Eropa. Jadi pada saat itu wilayah Palestina dan Israel menjadi kekuasaan otonom. Dan di bab 8 itu pendudukan dan perjuangan kemerdekaan Iran. Jadi peradaban Persia yang masih membekas pada Iran yaitu ideologinya. Iran menjadi negara yang konsisten terhadap alirannya di abad ke-20 karena ada banyak kepentingan yang meliputi wilayahnya. Dan ketika Iran dalam kemelut internal dengan Irak, Liga Arab tidak banyak membantu, sehingga yang terjadi ialah kerugian kedua belah pihak. Di bawah komando Ahmad Mossadegh, Iran memberanikan diri untuk melakukan suatu perlawanan terhadap penguasaan asing dengan menasionalisasikan perusahaan asing yang ada di Iran. AIOC meski harus memikul dampak yang cukup berat serta memicu Amerika Serikat untuk membantu perekonomian Iran. Yang selanjutnya di bab 9, pendudukan dan konflik politik di Irak. Jadi Irak merupakan negara yang paling berpengaruh di mata politik pendudukan asing. Salah satunya mempengaruhi kekuatan aktor politik yang diktator yaitu Saddam Hussein. Jadi terdapat banyak kebijakan sepihak yang dilakukan Saddam Hussein untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pikirannya, mengulang kembali kejayaan masa lalu di mana Irak merupakan bekas peradaban besar Mesopotamia, bahkan Kuwait sebagai negara tetangga yang pernah dijadikan salah satu provinsi di bawah kekuasaan Irak. Yang selanjutnya yaitu di bab 10 Perang Teluk I. Jadi latar belakang terjadinya perang Iran-Irak atau Perang Teluk I tahun 1980 disebabkan berbagai hal yang menyangkut hubungan bilateral kedua pihak negara, salah satunya mengenai batas wilayah yang sangat strategis, dan solusi untuk konflik ini yaitu perjanjian Aljazair tahun 1975. Jadi perjanjian itu maka Iran akan menghentikan dukungan yang diberikan kepada pemberontakan suku Kurdi dan pembatasan Iran-Irak di Syad al-Arab yang digeser dari ke tepi perairan. Yang selanjutnya bab 11 Perang Teluk II. Jadi beberapa serangan yang gencar dilakukan Irak kepada negara tetangga yaitu perlawanan yang ekstrim dilakukan. Jadi Irak belum bisa membuka pikiran bahwa ada banyak dampak positif dengan memiliki minyak, namun lebih memiliki jalan untuk memperluas kekuasaan yang melebihi batas tanpa melihat posisinya sebagai salah satu ladang yang strategis bagi negara asing yaitu Iran dan Kuwait.
Dan yang terakhir yaitu di bab 12 yaitu Perang Teluk Tiga. Jadi perlawanan sebelumnya yang telah dilancarkan oleh Irak berdampak pada perang besar yang sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Amerika Serikat sebagai penguasa dunia pasca Perang Dunia II memilih untuk bertindak dengan jalan politik. Karena dengan gencatan senjata menjadi hal utama untuk membatasi kekuasaan Saddam Hussein yang dilakukan oleh George H.W. Bush. Dan serangan besar disebut Operasi Pembebasan Irak yang dilancarkan oleh PBB untuk mengatasi konflik Irak hingga menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Dan dampaknya semua kelompok etnis saling memperebutkan daerah kekuasaan yang sebelumnya telah dikuasai Saddam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.